Andai saja kayu Garuda itu masih ada, aku mungkin bisa sedikit membantu. Namun sayang, sudah habis kubagikan pada saudara-saudara di Pulau Ular bersama dengan seluruh cadangan energi yang telah kusimpan di dalamnya. Ucap Nagawira. Pagi datang. Lereng Lawu yang tadinya gelap perlahan mulai terang. Di antara kabut, samar-samar terlihat bayangan manusia mendekat ke tempat itu. Iis tiba-tiba berdiri dan berlari ke arah mereka. Dalam pekatnya kesedihan yang menyelimuti tempat itu, kemunculan Timur, Alit, dan Johan mampu memberi secerah kebahagiaan. Mereka lalu memindahkan tubuh Mian dan Moza ke pondok. Setelah semuanya berkumpul untuk menentukan apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan Mian dan juga Maina, kemurungan terlihat jelas di wajah Taligeni, Chandrasa, dan Condromowo. Timur dan semua juga yang ada di tempat itu dilanda kesedihan. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk menolong Mian. Sampai akhirnya dengan putus asa, Nagawira memberikan saran agar ia pergi lagi ke Himalaya untuk mencari kayu Garuda Sanjevani. Dia pergi bersama dengan Nagawisa, sedangkan kedua anaknya akan berada di Gunung Lawu. Nagawira dan Nagawisa kemudian meninggalkan lereng Lawu. Kilik dan keempat saudaranya pamit untuk mencari keberadaan Gundala Wereng. Ia berjanji akan kembali setelah bisa menemukan lokasi persembunyian sang ular. Menjelang senja, Moja tersadar dari pingsannya. Iis dan Ribka mengabari pada yang lain. Mereka semua bergegas masuk ke dalam kamar untuk mencari tahu keberadaan Moza dan menceritakan nasib Mian dan juga Maina. Moza hanya bisa menangis setelah tahu bagaimana kondisi dua orang yang disayanginya. Moza hanya bisa terdiam. Setelah itu dia turun dari ranjang menuju pondok Mian. Jatayu dan Musang Api yang berjaga di sana langsung berdiri saat melihat kedatangan Moza. Sambil menangis, Moza menempelkan tangannya ke dada Mian. Cahaya putih serupa yang keluar dari Mustika Wijaya Kusuma berpedar dari kedua tangan itu. Tubuh Mian yang sejak semalam tidak bisa digerakkan oleh siapapun pelan-pelan melemas. Kedua tangan yang tadinya menggenggam terbuka. Keris naga siluman akhirnya bisa diambil oleh Timur dari tangan Mian. Setengah jam kemudian, tubuh Moza tiba-tiba terjatuh. Beruntung Is dan Ribka sigap menangkapnya. Mereka kemudian membawa tubuh Moza ke depan. Taligeni membuka baju Mian. Di dadanya sekarang terlihat 3 tompel besar berwarna hitam, hijau, dan merah. Masing-masing tompel itu dilingkari oleh garis putih tipis seperti panu. Hal yang terlihat mengerikan adalah ukuran dan bentuk ketiga tompel itu selalu berubah-ubah, seolah mereka adalah benda hidup. Yang berwarna hitam adalah energi milik Wanara Gimbal, merah milik Gundala Wereng, dan hijau adalah energi milik Moza, ucap Condromowo. Sedangkan lingkaran putih adalah energi dari Wijaya Kusuma yang baru saja disalurkan oleh Moza. Energi itu memagari ketiga kekuatan yang ada di tubuh Mian agar tidak saling bertarung. Untuk sementara kondisi Mian sudah lebih baik. Sekarang waktunya merundingkan langkah yang harus kita lakukan. Bertahan di tempat ini jelas bukan pilihan. Gundala Wereng bisa sewaktu-waktu menyerang tempat ini. Belum lagi Mbak Sirna. Manusia licik itu pasti sedang merencanakan sesuatu. Johan yang dari tadi diam tiba-tiba berbicara. Taligeni dan Condromowo menganggukkan kepala. Mereka sadar apa yang dikatakan Johan benar. Dengan kondisi seperti ini, mereka harus mencari tempat untuk berlindung. Condromowo menyarankan agar Mian dibawa ke lembah Mayangkara. Karena mungkin hanya lembah Mayangkara yang satu-satunya tempat aman untuk mereka. Mereka semua sepakat untuk berlindung ke lembah Mayangkara. Namun rencana menjadi tertunda setelah keesokan paginya Moza justru menghilang.
Lenyapnya Moza baru disadari ketika ia belum kembali hingga hari beranjak siang. Awalnya Timur dan yang lain menyangka Moza sedang mencari daun singkong atau ubi jalar. Namun ternyata tidak. Gadis itu hilang seolah ditelan bumi. Barang-barang serta pakaiannya masih utuh menunjukkan kepergian Moza tidak direncanakan. Endu dan yang lain segera menyebar untuk melakukan penyisiran dan pencarian. Hingga sore hari Moza belum juga pulang atau diketemukan. Menghilangnya Moza jelas memperburuk situasi yang harus dihadapi oleh mereka. Kondisi Mian yang masih belum sadar membuat mereka mau tidak mau harus pergi ke lembah Mayangkara tanpa Moza. Rencananya setelah Mian sudah berada di sana, barulah mereka semua akan fokus mencari Moza lagi. Berkat bantuan Jatayu, perjalanan ke lembah Mayangkara berlangsung singkat. Mayangkara sendiri menyambut kedatangan mereka di balik penghalang. Iis langsung memeluk gurunya sambil menangis. Mayangkara kemudian mendekati Mian. Dilihatnya lagi 3 lingkaran energi yang tertahan di dada pemuda itu. Tubuh kera putih itu bergetar saat ia mencoba mengalirkan energi ke tubuh Mian. Mayangkara lalu mengajak semua tamunya untuk masuk ke dalam pondok. Di dalam pondok, beberapa jenis makanan dan olahan umbi hutan serta sayuran telah tersedia. Setelah menikmati makanan dan minuman, Mayangkara mengajak Taligeni dan Condromowo pergi. Ketiganya lalu sampai di sebuah air terjun kecil. Suasana di tempat itu begitu sunyi. Hanya bunyi gemericik air mengalir yang terdengar. Mayangkara terus berjalan. Sesampainya di samping air terjun, ia menyibakkan riribunan tanaman pakis yang tumbuh di sela akar pepohonan besar. Sebuah mulut gua akhirnya mulai terlihat. Sudah lama aku tidak memasuki gua ini. Benda-benda yang ada di dalamnya terlalu menyakitkan untuk dikenang, ucap Mayangkara. Ayo masuklah Taligeni, Condromowo. Condromowo dan Taligeni ikut memasuki gua. Mayangkara ternyata telah memasang energi penghalangnya sendiri di gua itu. Tanpa izinnya mereka yang tidak berkepentingan akan sulit dan bisa menemukan apalagi memasukinya. Condromowo terkesima memandang isi gua. Panji dan simbol kebesaran yang ada di tempat itu mengingatkannya pada sebuah kerajaan besar di masa lalu sebelum kerajaannya sendiri ada. Sebenarnya siapa pemuda itu? Tubuhnya dipenuhi oleh energi yang berasal dari berbagai macam sumber. Tanya Mayangkara heran. Condromowo lalu menceritakan sejarah Mian. Mulai dari pertualangannya di masa lalu, hubungannya dengan Candrasa serta Pulau Ular. Pertemuannya dengan Maina, Darwis, Moza, Nagatirta, sampai saat ia terluka dalam usahanya untuk menolong Moza. Mayangkara berdiri untuk mengambil sebuah kotak kayu dan sebuah tombak pendek dari sebuah ceruk. Sejak aku memberontak kepada tuanku, semua ilmu yang kudapatkan darinya kumusnahkan. Demikian juga senjata yang diberikan, aku tidak pernah lagi menggunakannya. Di dalam kotak ini adalah kitab yang isinya pernah menjadi ilmu andalanku. Aku masih menyimpannya bersama dengan tombak sebagai wujud hormatku kepada sang raja. Karena kedua benda itu adalah pemberiannya. Isi dari kitab ini adalah ilmu untuk melatih tenaga dalam. Aku sudah memberikan sebagian tenagaku pada Moza dan Iis. Tadinya aku ingin menggunakan tenaga yang tersisa untuk membantu Mian. Tapi ternyata tenagaku malah dianggap lawan karena energi asing. Tetapi jika Mian mau mempelajari isi kitab ini, mungkin saja energiku tidak akan dianggap lawan oleh tubuhnya. Jelas Mayangkara. Jadi maksudnya kau ingin menanam benih energi ini di tubuh Mian? Tanya Taligeni. Benar. Mumpung energi Wijaya Kusuma masih bisa menahan kekuatan 3 energi itu. Cara ini belum tentu berhasil, tapi setidaknya kita melakukan usaha, ucap Mayangkara. Moza ternyata berada di Nusa Karang. Kisamber yang sempat melihat kecantikannya ternyata tertarik untuk menjadikannya sebagai selir. Apalagi setelah ia tahu mustika Wijaya Kusuma ada di dalam tubuh Moza.
Gairah siluman penggila mustika itu semakin menggebu. Di hari penculikan itu, Kisamber meminta istrinya untuk berpura-pura sebagai Maina dan memancing Moza keluar dari penghalang. Karena itu Condromowo dan yang lain tidak merasakan adanya ancaman. Tapi untuk usaha menculik Moza bukan tanpa halangan. 30 anak buahnya harus tewas saat Gundala Wereng tiba-tiba muncul dan mengamuk. Moza disibukkan dengan rayuan dan bujukan dari Kisamber. Beruntung energi Mustika Wijaya Kusuma mampu melindunginya dari ilmu pengasihan yang dimiliki Kisamber. Apalagi setelah ia melihat wujud sebenarnya dari penguasa karang itu, setiap kali Kisamber datang, perut Moza selalu terasa mual. Di Pulau Ular, Gundala Wereng sedang berunding dengan Bajul Sosro untuk menyerang kerajaan wilayah Laut Selatan. Bajul Sosro menyerahkan sebuah mahkota kepada Gundala Wereng. Ia menyarankan agar menawarkan Pulau Ular untuk menjadi wilayah kekuasaannya. Belum pernah ada yang menjadi penguasa dua wilayah di laut yang berbeda dalam waktu yang sama, ucap Bajul Sosro. Gundala Wereng tersenyum. Tidak lama kemudian Bajul Sosro telah menjadi isi perutnya. 2 mahkota tentu lebih berharga dari 1, ucap Gundala Wereng. Saat Mian sedang berlatih diri di lembah Mayangkara, Sirna juga sedang bertapa di petilasan Durga Kantil. Satu-satunya orang yang tersisa dari orang bertudung sedang mencoba meraih puncak ilmu Batara Karang yang selama ini tidak serius dipelajarinya. Di samping itu, ia juga berharap bisa mendapatkan lagi jenglot-jenglot baru sebagai pengganti 2 jenglot yang telah terbunuh. Seperti namanya yang berarti 1000 bencana. Pada awalnya Sosromolo berjumlah 1000 orang. Mereka adalah orang-orang yang telah bersumpah setia pada Nyai Durga Kantil, jin penguasa hutan itu. Perbuatan mereka serupa dengan makhluk-makhluk dari Nusa Karang. Siapapun bisa memakai jasa pasukan Nyai Durga Kantil asalkan bersedia membayar mahar yang ditentukan. Bedanya adalah Nyai juga berambisi menjadi penguasa. Seringkali ia bergerak sendiri menyerang sebuah daerah untuk melebarkan wilayah kekuasaannya. Sampai akhirnya ia terlalu sombong. Salah satu keluarga kerajaan yang sedang berburu di hutan terbunuh diserang oleh orang-orangnya. Mereka menganggap bangsawan itu telah melanggar wilayah kekuasaan Nyai Durga Kantil. Perbuatan itu jelas membuat pihak kerajaan marah. Sang raja mengirimkan pasukan untuk menumpas semua kelompok Sosromolo. Orang yang ditugaskan untuk memimpin penyerangan itu adalah Tumenggung Jaladri. Pertempuran berlangsung lama. Prajurit-prajurit kerajaan yang biasa berperang dalam bentuk gelar tentu saja kebingungan ketika harus berhadapan dengan kelompok Sosromolo yang menyerang tanpa aturan. Tumenggung Jaladri tentu tidak bisa tinggal diam. Ia lalu menggunakan strategi lain untuk menghadapi Nyai Durga Kantil. Atas izin raja, Tumenggung Jaladri mulai mengumpulkan para pendekar dan tokoh-tokoh yang mempunyai kemampuan untuk melawan makhluk gaib. Setelah jumlah mereka dirasa cukup, Tumenggung Jaladri menyerang kembali Sosromolo. Sebagian besar pasukan yang dikumpulkan oleh Tumenggung Jaladri adalah orang-orang yang pernah dilukai oleh Sosromolo. Gairah untuk membalas dendam membuat daya serang mereka meningkat dengan tajam. Satu persatu anggota Sosromolo berhasil ditangkap. Ilmu Batara Karang membuat mereka sulit dibunuh. Tumenggung Jaladri yang tidak ingin direpotkan oleh mereka memutuskan untuk mengubur orang-orang itu hidup-hidup. Ia memasukkan mereka ke dalam sebuah gua dan meledakannya. Berbagai macam penghalang juga dipasang agar tidak ada yang bisa menolong mereka. Nyai Durga Kantil juga disegel di dalam patremnya sendiri, ikut dikubur bersama mereka. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang Sosromolo hanya menjadi sebuah dongeng yang diceritakan dari mulut ke mulut. Zaman yang telah berubah juga ikut menyentuh hutan tempat Sosromolo dikubur massal. Alat-alat berat yang dikendalikan oleh keserakahan seolah berlomba lari dan menari di hutan yang selama ini dijauhi oleh warga.
Hal itu bukan tanpa alasan. Penghalang yang dipasang Tumenggung Jaladri seringkali membuat warga yang memasuki wilayah hutan itu tersesat. Para pekerja yang ditugaskan untuk membabat hutan mengalami hal tersebut. Gergaji mesin dan alat berat mereka sering mati sendiri atau tidak bisa bergerak. Beberapa orang juga disesatkan sehingga tidak tahu di mana timur, utara, barat, atau selatan. Proyek pun menjadi terhambat pelaksanaannya. Pemilik usaha tambang yang tidak mau rugi akhirnya menghubungi dukun terkenal yang menjadi langganan para koruptor, yaitu Mbah Klawu. Proyek pun bisa kembali berjalan. Alat-alat berat yang selama ini tersendat bekerja, mereka bergerak dan menyedot semua sumber daya yang ada di atas dan di dalam tanah sehingga tidak tersisa lagi. Dalam proyek inilah Patrem dan Jenglot ditemukan. Mbah Klawu yang berhasil membebaskan Nyai Durga Kantil berhasil memaksa Raja Jin itu untuk membuat perjanjian. Siapapun yang memegang Patrem itu berhak memerintah para Jenglot yang berasal dari tubuh kelompok Sosromolo. Kehadiran para Jenglot itu membuat kesombongan Mbah Klawu menjadi semakin meningkat. Dalam perjalanan, kesombongan itu akhirnya bertemu dengan kesombongan yang lain. Ia berselisih paham dengan Mbah Sirna. Mbah Sirna merasa kewalahan untuk menghadapi Sosromolo memilih menggunakan cara yang licik. Dibuatnya Mbah Klawu tergila-gila pada seorang pemuda suruhannya. Saking mabuknya Mbah Klawu bahkan rela menceritakan rahasia dari Sosromolo, termasuk tentang Patrem Nyai Durga Kantil, pada semua pemuda suruhan Sirna. Tanpa menunggu lama, Mbah Sirna segera mencuri Patrem yang menjadi kunci pengendali Sosromolo. Saat itu hanya ada 4 jenglot yang ada di ruangan penyimpanan Mbah Klawu. Pada akhirnya, nasib Mbah Klawu dan pemuda itu sendiri bernasib tragis. Sirna dengan tega memerintahkan Sosromolo untuk membunuh keduanya agar rahasia Patrem Nyai Durga Kantil tetap menjadi rahasia. Setelah itu hadirlah Gundala Wereng dalam kehidupan Sirna. Patrem dan keempat jenglot pun perlahan tersisih dan terlupakan. Keberadaan mereka baru terpikirkan setelah perang di lereng Lawu. Apalagi setelah Gundala Wereng nyata-nyata mengkhawatirkan. Tidak ada pilihan lain bagi Sirna kecuali mencari jenglot-jenglot yang disembunyikan oleh Mbah Klawu untuk dijadikan pengganti Gundala Wereng. Karena itulah ia mendatangi hutan Sosromolo. Sudah 7 hari 7 malam Sirna melakukan pati geni di gua yang gelap dan pengap itu. Namun Nyai Durga Kantil masih belum juga menunjukkan tanda-tanda kehadirannya. Kemudian tak lama tercium bau bunga bersama kehadiran seorang wanita yang cantik dikawal 8 pengawal. Setelah belasan tahun tidak berhubungan, ada perlu apa kau mencariku Sirna? Ucap Nyai Durga Kantil. Di mana Mbah Klawu menyembunyikan anggota Sosromolo yang lain? Ucap Sirna. Apa kau sanggup mengendalikan mereka Sirna? Itu urusanku Nyai, kau tidak perlu khawatir, ucap Sirna. Nyai Durga Kantil memberitahukan lokasi di mana Mbah Klawu menyembunyikan para jenglot kepada Sirna. Setelah memperoleh mahkota kerajaan Pulau Ular dan Pulau Buaya, Gundala Wereng mengumpulkan dan membentuk banyak pasukan. Ia harus mengakui jika ia adalah raja dari 2 kerajaan. Di lembah Mayangkara, suasana menjadi sepi. Kecuali Candrasa, Naga, dan Wira, semua sudah meninggalkan tempat itu. Mian sendiri berada di gua rahasia Mayangkara. Candrasa memilih berjaga di dekat pintu masuk. Ia tidak ingin mengganggu latihan yang sedang dilakukan oleh Mian. Saat terjaga, hal pertama yang dilihatnya adalah seekor kera putih besar yang menatapnya sambil tersenyum. Tentu saja ia merasa terkejut dan mencoba bangkit. Namun rasa sakit yang tiba-tiba datang menyerang dadanya membuat ia kembali membaringkan diri. Tenanglah An, namaku Mayangkara. Kau pasti sudah mendengarnya dari Moza, Iis, atau Tali Geni. Di mana mereka Tuan? Tanya Mian. Mayangkara lalu menceritakan apa yang telah terjadi di lereng Lawu. Wajah Mian menjadi semakin memucat saat ia tahu bahwa Moja menghilang. Mayangkara memberitahu kepada Mian bahwa hanya Candrasa yang masih berada di sini untuk menjaganya, karena yang lain telah pergi untuk mencari Moza. Mian bersikeras untuk pergi mencari Moza juga, tetapi Mayangkara
mencegahnya karena kondisi Mian tidak memungkinkan. Keesokan paginya, Mayangkara mulai memberi petunjuk untuk mempelajari isi kitab Puspa Manunggal, warisan dari sang raja. Kitab Puspa Manunggal sejatinya adalah ilmu untuk menyerap energi dari alam. Setiap benda di semesta diciptakan dengan karakteristik energi masing-masing. Orang yang serakah akan menyerap semua energi dan tanpa pilih-pilih. Sementara mereka yang bijak hanya akan mengumpulkan energi yang membawa kebaikan. Mayangkara dengan telaten menuntun Mian untuk menemukan energi sejatinya sendiri. Tanpa dasar yang kuat, energi yang diserapnya hanya akan menjadi kekuatan liar, dan akhirnya akan menjadi racun bagi sang pemilik. Setelah 7 hari berada di dalam gua, Mian mulai menemukan energinya sendiri. Pelan-pelan ia berusaha menyusun satu persatu energi yang ada di dalam tubuhnya. Sebagai dasar diserap energi dari jalur Condromowo, Candrasa, Maina, Darwis, Mbah Lawu, dan Raden Dipoyono. Setelah itu barulah energi-energi yang lain. Setelah hari ke-8, Mayangkara mengajak Mian keluar dari gua. Saat melihat Mian, Candrasa yang sedang melingkar segera berubah menjadi manusia. Ia langsung memeluk orang yang sudah dianggapnya sebagai saudara. Pandar kebahagiaan terpancar jelas dari wajahnya. Mian membuka bajunya. Ketiga tompel yang ada di sana terlihat semakin kecil, sementara warna putih yang menjadi penghalang justru semakin melebar. Itu adalah energi Wijaya Kusuma yang mulai menetralisir kekuatan dari energi Wanara Gimbal, Moza, dan juga Gundala Wereng. Mayangkara menyuruh Mian untuk menggunakan energi Puspa Manunggal, menyalurkan mata batinnya dan melihat apa yang ada di sekitarnya. Pelan-pelan pemandangan Mian di tempat itu berubah. Energi aneka warna bermunculan di semua tempat. Batu, tanah, air, tanaman, bahkan hewan kecil seperti cacing dan semut juga benda memancarkan energinya masing-masing. Semua energi itu bisa kau serap, tapi tidak semuanya memberi manfaat. Kamu harus memilih energi mana yang sejalan dengan tujuanmu. Jika serakah, maka energi itu akan menjadi bencana. Sekarang belajarlah untuk menyerap energi-energi itu. Semakin besar energi yang kau dapat, maka proses penyembuhanmu akan semakin cepat. Tapi jangan serakah, ucap Mayangkara. Maka mulailah Mian berjalan mencari benda-benda yang sesuai dengan energinya. Diamati baik-baik setiap batu, tanaman, dan semua benda untuk mengetahui energi yang di dalamnya. Mayangkara sendiri duduk di samping Candrasa mengawasi Mian. Setelah beberapa lama, Mian akhirnya kembali memasuki gua. Di sana Mayangkara mengambil tombak pendek yang dulu pernah diperlihatkan kepada Condromowo dan tali geni. Pelan-pelan ditariknya warangka tombak itu ke atas. Wilahan tombak yang menyerupai buah belimbing terlihat memandarkan cahaya 4 warna. Merah, kuning, putih, dan juga hitam. Mian mengamati tombak itu. Seumur hidupnya, dia belum pernah melihat bentuk bilas seperti yang ada di sana, di depannya saat ini. 4 sisi yang tajam lalu menyatu dan menjadi ujung tombak yang benar-benar membuatnya seperti buah belimbing. Landaian atau tangkainya terbuat dari sebatang bambu yang sudah berubah berwarna hitam karena usia. Tombak ini bernama Catur Tunggal. Keempat sisi tajam mewakili api, air, angin, dan tanah. Keempat unsur itu ada di dalam setiap manusia dengan wujud sebagai nafsu. Keempat nafsu akan menjadi bencana bagi siapapun yang tidak bisa mengendalikannya dengan baik, jelas Mayangkara. Aku pernah gagal dalam mengendalikan nafsuku. Karena itu aku malu untuk menggunakannya lagi. Hari ini ku percayakan tombak Catur Tunggal kepadamu. Semoga kau amanah. Setelah ini aku akan mengajarimu ilmu tombak udan wayah rendeng yang telah diwariskan sang raja kepadaku. Lanjut Mayangkara. Butuh waktu 4 bulan bagi Sirna untuk menyelesaikan laku tapanya. Setelah itu ia mulai melakukan perburuan jenglot yang menurut informasi Nyai Durga Kantil tersebar di tangan para dukun dan kolektor.
Di Nusa Karang, Moja menghabiskan waktunya dengan mendatangi pinggiran pulau yang dihuni serangga kelas rendah. Dua gelang berbentuk kelabang yang dilingkarkan di kedua tangan gadis itu membuatnya tidak bisa menggunakan energi dengan maksimal. Setiap kali ia mencoba untuk menghimpun kekuatannya, kedua kelabang yang ditugaskan sebagai penjaga langsung melakukan serangan untuk membuyarkannya. Moza memilih berada di antara serangga kelas rendah karena lebih merasa nyaman. Suasana di istana yang penuh dengan trik dan intrik dari penghuni, termasuk juga selir-selir, membuatnya muak. Belum lagi Ki Sambar memaksanya untuk ikut menyaksikan pertarungan perebutan tubuh yang kejam. Tujuan Moja menyelidiki kemungkinan bisa melarikan diri dari Nusa Karang. Karena itulah, ia lebih memilih untuk berada di antara serangga kelas rendah. Hari ini Moza berada di rumah Gagak Sudra, seorang manusia semut yang menjadi penghuni Nusa Karang karena pesugihan. Sudah lebih dari 50 tahun Gagak Sudra terjebak di pulau itu. Kau harus lebih berhati-hati Tuan Putri. Ada kabar rombongan Pulau Ular akan segera merapat ke tempat ini. Raja baru pulau itu adalah Gundala Wereng. Demikian yang aku dengar saat ditugaskan memperbaiki dermaga, ucap Gagak Sudra. Mendengar nama Gundala Wereng, wajah Moja memucat. Ia tahu, kehadiran di Pulau Ular dari Nusa Karang pasti ada hubungannya dengan dirinya. Saat hari menjelang senja, Moja meninggalkan gubuk Gagak Sudra. Waktu yang diberikan oleh Ki Sambar memang hanya sampai matahari terbenam. Saat malam datang, ia harus sudah berada di istana. Sesampainya di istana, kedua gelang melepaskan diri dan berubah menjadi manusia lipan. Kelabang Yuda dan Kelabang Sura mengantarkan Moza sampai ia memasuki kamar. Di kamar mandi, Moza mengambil kertas yang diberikan oleh Gagak Sudra. Pelan-pelan Moza membuka kertas itu. Lembaran pertama berisi tulisan dari Gagak Sudra, sedangkan lembaran kedua terdapat gambar peta. Moza mulai membaca tulisan dari Gagak Sudra. Tuan Putri, sejak lama aku ingin menyampaikan surat ini. Namun kesempatan itu sulit didapatkan. Penyiksaan yang dilakukan Ki Sambar sangat mengerikan dan itu membuatku takut. Tapi aku sudah tidak peduli lagi. Kehadiranmu mengingatkanku pada putriku sendiri. Desas-desus yang mengatakan Ki Sambar akan menyerahkanmu kepada Gundala Wereng semakin memperkuat tekadku. Semoga saja apa yang kulakukan kali ini bisa menjadi tebusan untuk apa yang pernah kulakukan dulu. Tidak semua tempat di pulau ini dikuasai oleh Ki Sambar. Ada sebuah tempat yang sampai hari ini tidak bisa disentuh olehnya. Lokasinya ada di dalam peta yang ada di surat ini. Jika ingin menyelamatkan diri, maka kau harus berusaha untuk memasukinya. Tempat itu dikuasai oleh seorang jin putri yang berasal dari ujung kulon. Wujudnya adalah seekor merak putih. Ki Sambar mendapatkan gadis itu juga dengan barter. Saat itu dia melakukan pertukaran dengan Handaka Weleng, jin banteng yang ingin meminta bantuan untuk menguasai kerajaan Baluran. Satu hal yang tidak diketahui Ki Sambar adalah sang putri belum menggugurkan bulu mudanya, yang berarti kekuatan utamanya belum bangkit. Handaka Weleng sengaja merahasiakan itu karena tidak ingin penawarannya gagal. Di pulau inilah bulu muda itu tanggal. Kekuatan sang putri pun bangkit tidak lama kemudian. Energinya berelemen api membuat Ki Sambar kehilangan banyak pasukan. Ki Sambar yang pantang rugi akhirnya membiarkan putri menyembunyikan diri di lokasi yang tertulis di peta. Berusahalah untuk mencari dan menemukan tempat itu. Barangkali dengan menggabungkan kekuatan kalian bisa meloloskan diri dari pulau terkutuk ini. Doaku bersamamu Tuan Putri, ucapnya. Setelah membaca, air mata Moja menetes semakin deras. Untuk menghilangkan jejak, ia hancurkan surat dari Gagak. Peta itu sendiri disalinnya di baju dan sapu tangan yang biasa dibawanya. Setelah beberapa hari mencari, Moja akhirnya menemukan lokasi yang ciri-ciri sesuai dengan yang digambarkan Gagak Sudra. Tempat itu berada di sisi timur pulau dan terlihat paling hijau jika dibandingkan dengan bagian pulau yang lain. Pagi itu Moza pelan-pelan berusaha mendekati lokasi yang menjadi tempat tinggal gadis yang disebut Dewi Merak Putih oleh Gagak Sudra.
Kelabang Sura dan Kelabang Yuda yang tidak mengira jika Moja tahu perihal Dewi Merak tidak bereaksi. Lagi pula jarak mereka dengan hutan kecil itu cukup jauh. Mereka baru sadar ketika Moza mulai menghimpun tenaganya. Cahaya putih kehijauan berpedar dari seluruh tubuh Moza. Karena ini adalah urusan hidup dan mati, Moza mengeluarkan semua kekuatannya. Energinya berhasil membuat Kelabang Yuda dan Kelabang Sura melepaskan diri dari kedua tangannya. Kelabang Yuda dan Kelabang Sura menggeram. Ia mulai menyerang Moza. Tubuhnya merayap cepat ke arah Moza. Sabit beracun terayun dan menyambar tanpa henti seperti peluru. Moja yang berusaha mengimbangi serangan itu sebisa mungkin dengan ilmu yang selama ini diserapnya dari Maina dan guru-guru lain. Sama seperti saat menghadapi Wanara Gimbal, Moza memilih untuk meloncat mundur dan duduk bersila. Sebagai senjata, ia menggunakan sebatang ranting yang ada di sekitar tempat itu. Setiap serangan yang dilakukan Kelabang Sura harus pasrah tertahan oleh ranting terbang yang dikendalikan Moza. Kelabang Yuda masih belum bergerak. Beberapa manusia serangga lain kembalian muncul di tempat itu. Dari jenisnya, Kelabang Yuda tahu mereka adalah pasukan milik Nyi Sembur. Nyi Sembur memberikan perintah untuk menangkap Moza hidup atau mati. 5 manusia laba-laba yang dipimpin oleh Rara Wulung mengepung Moza. Tubuh mereka berubah menjadi wanita yang bersenjata cambuk. Cambuk mereka bergantian memecut Moza. Ledakan demi ledakan terdengar dari ujung cambuk itu membentur energi perlindungan Moza. Di tengah kondisi yang tidak menguntungkan, sebuah hal yang mengejutkan terjadi. Gagak, Sudra, dan lusinan manusia serangga yang tinggal di pemukiman kumuh tiba-tiba muncul dan menyerbu tempat itu. Manusia-manusia bertubuh separuh semut, kecoa, dan belalang yang bersenjatakan seadanya menyerang Kelabang Yuda, Kelabang Sura, dan kelima pengawal Nyi Sembur dengan membabi buta. Meski hanya serangga kelas rendah, namun dengan jumlah yang banyak membuat ketujuh prajurit Nusa Karang itu kewalahan. Kesempatan itu digunakan Gagak Sudra untuk mendekati Moza. Gagak Sudra menyuruh Moza untuk kabur sebelum pasukan bantuan dari istana datang. Moza tidak punya pilihan lain selain berlari menuju tempat Dewi Merak Putih bersembunyi. Saat kakinya sampai di tepi hutan, suara sorak pasukan bantuan kerajaan terdengar di tempat pertempuran. Moja mempercepat langkahnya memasuki hutan. Langkah Moja semakin jauh memasuki hutan. Tidak ada satu tanda yang bisa menjadi petunjuk untuk menemukan tempat Dewi Merak tinggal. Sampai akhirnya ia berhenti karena ketujuh pasukan menyusul dan menemukannya. Ketujuh orang itu mengepung Moza. Tidak punya pilihan lain, gadis itu memutuskan untuk bertempur habis-habisan. Kedua tangannya mulai memedarkan cahaya hijau. Kelabang Yuda memancarkan serangan. Sabitnya langsung bergerak ke leher Moza. Ia tidak ingin berlama-lama di hutan itu. Kelabang Sura dan kelima pengawal Nyi Sembur mulai bergerak. Tapi belum sempat mereka melakukan serangan, puluhan benda bercahaya putih jatuh dari langit seperti hujan panah. Mereka semua termasuk Moja berloncatan untuk menghindari sinar itu. Nasib sial menimpa 3 anak buah Rara Wulung. Mereka gagal menghindari serangan. Tubuh mereka langsung terbakar setelah tertembus oleh benda bercahaya putih itu. Cahaya putih jatuh dan menghilang. Kelabang Yuda baru tahu jika wujud dari cahaya itu adalah bulu-bulu burung yang berwarna putih. Lalu muncullah seorang gadis cantik berpakaian serba putih tampak berjalan mendekati tempat itu. Sebuah kipas kecil berwarna putih terlihat di tangannya. Sudah aku katakan, aku akan membunuh siapapun yang memasuki hutan tanpa izin, ucap perempuan itu. Kami hanya mengejar buruan kami Dewi Merak. Tidak ada maksud lain. Kelabang Yuda menjelaskan tujuannya. Aku tidak peduli. Apapun yang sudah berada di hutan ini adalah milikku. Kau tidak berhak mengambilnya, ucap sang dewi. Perempuan sombong, kau hanya tawanan di Nusa Karang.
teriak satu-satunya anak buah Rara Wulung. Dewi Merak menoleh ke arah pemilik suara. Sambil tersenyum, dikebutkan kipas putih ke arah anak buah Rara Wulung. Belasan cahaya putih tiba-tiba saja keluar dari kipas dan meluncur menuju sasaran. Anak buah Rara Wulung segera meloncat untuk menghindar. Tapi laju cahaya terlalu cepat. Tubuh manusia laba-laba itu harus mengalami nasib yang sama dengan dua rekannya. Mati terbakar api putih. Kelabang Yuda langsung menyerang Dewi Merak. Kelabang Sura dan Rara Wulung menyusul kemudian. Kelabang Yuda, Kelabang Sura, dan Rara Wulung sengaja memaksa Dewi Merak untuk melakukan pertarungan jarak dekat. Mereka berusaha agar sang Dewi tidak bisa menggunakan jurus kipasnya. Hal itu tentu menyulitkan Dewi Merak yang biasa melakukan pertarungan jarak jauh. Sepasang mata panah yang menjadi senjatanya harus berjuang keras untuk mengimbangi jurus-jurus ganas ketiga lawannya. Moza tidak tinggal diam. Ia mengambil cambuk milik anak buah Rara Wulung yang tewas. Setelah itu ia melucutkan cambuknya itu. Suara ledakan yang timbul membuat keempat orang yang sedang bertempur terkejut. Kelabang Sura, Kelabang Yuda, dan Rara Wulung meloncat untuk mengetahui apa yang terjadi. Moza segera melangkah ke samping Dewi Merak. Jika tali yang biasa dibawa Maina memendarkan cahaya merah, maka cambuk yang dimegang Moza bercahaya putih kehijauan. Dewi Merak sendiri hanya melirik Moza saat menempatkan dirinya di sampingnya. Kehadiran Moza membuat pertarungan berjalan seimbang. Meski tidak sempurna, namun jurus yang pernah diajarkan Maina mampu mengimbangi jurus-jurus Rara Wulung. Bahkan dengan energi yang besar, berhasil mendesak salah satu dari pengawal Nyai Sumber. Pertempuran sengit itu berlangsung lama. Sampai akhirnya cambuk Moza berhasil menundukkan Rara Wulung. Perempuan laba-laba itu harus terkapar meregang nyawa saat ujung cambuk Moza tepat menghantam dadanya. Setelah berusaha semampunya, kedua manusia lipan itu harus menyusul kelima rekannya. Kelabang Sura tewas di tangan Moza, sementara Kelabang Yuda terbakar di tangan Dewi Merak. Moza lalu menghampiri Dewi Merak. Namun tangan sang Dewi yang siap terangkat mengebutkan kipasnya membuat Moza menghentikan langkahnya. "Mengapa kau masih di sini? Apa kau ingin mati seperti mereka?" tanya sang Dewi. Moza tidak menjawab. Saat melihat tatapan sang Dewi yang dingin dan angkuh, ia sadar perempuan yang sedang berdiri di depannya itu tidak sedang bermain-main dengan ucapannya. Moza mengurai kembali cambuknya yang sudah tergulung di pinggang. Cambuk di tangan Moza mulai memedarkan cahaya. Gadis itu tidak menyangka jika jin Merak yang akan diajaknya bekerja sama justru berniat membunuhnya. Teringat pada pengorbanan Gagak Sudra dan kawan-kawannya, tanpa sadar mata Moza berkaca-kaca. Keheningan dipecahkan oleh suara pekikan Dewi Merak. Namun bukan serangan yang datang, melainkan tubuh Dewi Merak yang jatuh ke tanah dengan baju berlumuran darah yang berasal dari mulutnya. Moza segera berlari untuk menolong Dewi Merak. Tidak peduli dengan ancaman yang diucapkan Dewi. Ia menyalurkan energinya untuk membantu mengurangi luka dalam yang ada di tubuh Dewi Merak. Pelan-pelan tubuh Dewi Merak yang tadinya dingin menjadi hangat. Nafasnya pun sudah mulai teratur. Moza membersihkan darah yang ada di mulut, leher, dan tubuh Dewi Merak. Kepala sang Dewi diletakkan di pangkuannya. Angin sejuk membuat Moza mengantuk dan akhirnya tertidur. Saat Moza terbangun, Dewi Merak sudah menghilang dari sisinya. Sebuah api unggun telah menyala tidak jauh dari pohon tempat bersandar. Di dekat api unggun itu, Moza melihat perempuan yang ditolongnya tadi. Lalu ia berdiri dan mendatangi api unggun. "Mengapa kau menolongku? Bukankah kita tidak saling mengenal?" tanya sang Dewi. "Aku tidak butuh alasan untuk menolong orang yang terluka. Lagi pula, aku dan kau sama-sama tawanan di pulau ini," ucap Moza. "Panggil aku Ajeng. Itu namaku yang sebenarnya."
Maafkan aku karena menyangka kau adalah orang yang mencoba disusupkan oleh Nyi Sembur untuk menangkapku. Azeng lalu mengajak Moja untuk pergi ke tempat persembunyiannya. Ia mematikan api unggun dan berjalan memasuki hutan. Moza mengikutinya dari belakang sambil mengingat jalur yang dilaluinya. Bagaimanapun juga ia masih belum bisa memastikan watak dan tujuan Ajeng sebenarnya. Tempat tinggal Ajeng terletak di puncak pohon besar. Dari atas ia bisa mengawasi banyak wilayah di hutan itu. Moza benar-benar kagum dengan cara Ajeng melindungi dirinya. Ratusan anak panah terlihat memenuhi rak di. Keesokan paginya Moza mulai mencoba mengobati luka dalam Ajeng dengan energi Wijaya Kusuma miliknya. Karena luka itu sudah terjadi bertahun-tahun lalu, pengobatan yang dilakukan pun harus dilakukan secara bertahap. Pelan-pelan, satu persatu aliran energi tersumbat dan luka di tubuh Ajeng dialiri oleh energi Wijaya Kusuma. Berulang kali Ajeng memuntahkan gumpalan darah hitam yang selama ini menutupi aliran darahnya. Hari-hari selanjutnya dihabiskan Ajeng dan Moja untuk berlatih bersama. Ajeng mengajari Moza ilmu-ilmu dari keluarga Merak, sementara Moza menukarnya dengan ilmu tali serta pedang dari Maina dan Mayangkara. Sementara di istana, Ki Samber dan Nyi Sembur melihat persiapan pasukan yang akan dikerahkan untuk menyerang hutan Dewi Merak. Berbagai macam serangga berbaris sesuai dengan jenisnya masing-masing. Bukan hanya serangga darat, serangga udara seperti lebah dikerahkan dalam serangan ini. Hal ini bukan tanpa sebab. Ki Samber dan Nyi Sembur masih mengingat jelas bagaimana ganasnya Dewi Merak saat pertempuran mereka dulu. Kali ini mereka tidak ingin kecolongan lagi.